Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Di mulutnya itu tuh penuh dengan kapas. Mulutnya tuh disuntal kapas itu sampai kapasnya itu temuan. Sebelum cerita, kita ngopi dulu. Cerita kali ini itu dialami oleh salah seorang sepupu gua. Jadi ya, pada satu titik waktu gitu ya, dia itu mengalami kayak susah banget buat nyari kerja kayak gitu. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung dengan salah satu perusahaan ya, itu yang bergerak di bidang sales gitu. Ya mungkin hampir setiap perusahaan pasti ada salesnya ya. Maksudnya ini tuh kayak sekumpulan dari orang-orang sales yang ngejual produknya itu benar-benar door to door gitu. Itu tuh produk yang dijual itu kayak produk-produk alat tulis atau ya sesuatu yang berhubungan dengan perkantoran kayak gitu. Ada kaos kaki juga ada, penggaris ada, banyak lah pokoknya hal-hal serupa. Bahkan sisir pun ada gitu. Pokoknya benda-benda kayak gitulah, benda-benda yang memang dibutuhkan setiap harinya, tapi itu bukan bahan panganan gitu ya. Nah, dia pun bergabung di situ dengan ya di sana tuh ada beberapa orang ya, lumayan banyak, katanya ada puluhan lah hitungannya, sekitar 20 atau 30 orang itu di sana. Dan sorry gue sambil ngerokok. Intinya di hari pertama gitu ya, dia nyoba pengalaman itu. Dia itu ya sebenarnya karena terpaksa gitu ya, dia itu jualannya itu sambil jalan kaki door to door, dan dia harus bawa tas besar kayak gitu. Dan penjualannya pun sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya itu mungkin karena pengalaman pertama, belum terlalu banyak pengalaman ya buat ngejual produk kayak gitu. Sampai akhirnya di tempat itu udah sekitar 2 bulan dia join gitu. 2 bulan akhirnya berjalan lah. Dari situ boleh dibilang dia udah mulai bisa hidup gitu ya. Setiap harinya itu ada pendapatan kayak gitu. Jadi pendapatannya tuh kurang lebih yaitu tadi hasil keuntungan dari penjualan, plus nanti akan ada semacam kayak bonus gitu. Tapi untuk detailnya gua kurang tahu juga. Intinya sih seperti itu. Jadi 2 bulan pertama dia itu oke gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari pihak perusahaan itu, bosnya itu tuh mutusin buat katanya mau ekspansi gitu. Ekspansi ke kota sebelah gitu ya, kota tetangga gitu. Dan akhirnya mau gak mau gitu ya, dia salah satu yang ditunjuk gitu untuk melakukan itu. Jadi tugasnya itu nanti akan ada kayak mapping, pemetaan gitu ya, pemetaan area jualan, sama ya ada rekrutmen juga kayak gitu. Nah di kota yang baru itu akhirnya itu tadi dikirimlah gitu sekitar 9 orang. Itu 9 orang yang terpilih, salah satunya itu adalah sepupu gue. Dan udah hari itu mau gak mau gitu ya, akhirnya mereka pun berangkat gitu. Nah kota itu tuh di daerah Purwokerto ya, Banyumas atau Purwokerto gitu. Itu perbatasan lah di situ lah, antara Banyumas dan Purwokerto. Mereka dikirim ke sana. Dan
mereka itu di sana itu udah disediain segala sesuatunya ya, kayak tempat tidur kayak gitu, tempat tidur. Rumah buat mereka tidur kayak gitu itu semuanya udah disiapin lengkap dengan perabot-perabot utamanya gitu, kayak lemari kayak gitu tuh udah siap. Nah, siang itu, pagi itu mereka berangkat sekitar jam 10-an gitu ya. Dan sampai sana sekitar tengah hari gitu, jam 12, jam 1 mereka pun sampai sana. Mereka itu turun di sebuah jalan gitu ya, intinya jalan raya gitu, dan mereka itu harus masuk lagi ke sebuah jalan yang enggak terlalu besar, mungkin bisa dilewatin 2 mobil lah. Kayak jalan udah masuk perkampungan gitu, tapi perkampungan yang pakai jalan aspal gitu. Mereka masuk lagi sampai akhirnya mereka itu berhenti di sebuah titik, di mana itu adalah semacam gang kayak gitu ya. Gang yang mungkin lebarnya cuma 2,5 meter kayak gitu, dan jalanannya itu pakainya itu udah bukan aspal lagi, pakainya itu kayak paving block gitu ya. Nah, mereka berhenti di situ, diturunkan di situ. Mereka diantar pakai mobil ya, pakai mobilnya bos. Udah mereka diturunkan di situ sambil diantar gitu ya maksudnya. Nah, pas mereka turun di situ di depan gang itu, di situ tuh ada kayak semacam gapura kecil gitu ya. Bentuknya setengah lingkaran gitu, dan tulisannya tuh yang bikin kaget gitu ya. Jadi di situ tertulis tuh makam ini gitu. Gelangnya itu tulisannya makam Mbah ini gitu. Nah, gue gak perlu nyebutin namanya apa. Ternyata itu adalah area pemakaman. Jadi sebenarnya gini, gang itu ujungnya buntu dan ujungnya itu adalah area pemakaman atau kuburan. Mereka berhenti di situ, diantar sama bosnya ya, menuju suatu rumah, di mana rumah itu adalah rumah paling ujung yang dari deretan rumah yang ada di situ ya. Jadi pas masuk gang, sebelah kanan itu ada beberapa rumah, 5 atau 6 rumah gitu ya. Dan kurang lebih antara pintu masuk gang sampai kuburan itu jaraknya sekitar 50 meter, 50 atau 60 meter gitu. Nah, di rumah paling ujung itulah tempat mereka akan menginap selama berada di situ ya. Di Banyumas itu ya, atau di Purwokerto gitu. Perbatasan gue nggak tahu masuknya mana. Intinya di situ mereka akhirnya melihat itu ya. Oh, ini tempat tinggal kita gitu. Tapi itu tadi sebelah kanan deretan rumah, sebelah kirinya itu kebun semua gitu. Jadi di depan rumah itu adalah kebun gitu ya. Kebun punya penduduk sih ada ya. Kebun yang sebenarnya masih kategorinya tuh terawat gitu ya. Banyak kan di sana ditanamin itu pohon pisang. Udah mereka melihat, oh rumahnya kayak gini ya. Mereka bersembilan, plus ada beberapa orang yang ikut ya. Bosnya sama sopir mungkin ikut ya. Mereka ke situ dan lihat rumahnya itu, wah rumahnya lumayan bagus gitu ya. Nggak jelek-jelek amat, rumah 1 lantai, rumah biasa gitu ya. Mungkin kalau dibayangin modelnya tuh model-model rumah-rumah tahun 90-an kayak gitulah. Rumahnya belum terlalu lama juga, maksudnya rumah yang masih baru lah. Nah, mereka lihat rumahnya, oh rumahnya bagus itu. Akhirnya mereka pun masuk ke situ kan. Oh, ini nih jadi teman-teman semua kata bosnya ya, ini kalian bakal ya stay-nya di sini, anggap aja rumah sendiri, semuanya udah tersedia gitu. Mereka masuk. Jadi denah rumahnya tuh kurang lebih ya, itu masuk ada ruang tamu. Di sebelah kiri ruang tamu itu ada kamar depan. Masuk lagi setelah kamar depan itu ruang tengah. Dan di sebelah kanan ruang tengah itu ada 2 kamar lagi. Jadi total kamarnya itu ada 3. Di bagian belakang ruangan itu udah masuk area dapur sebelah kiri.
kamar mandi itu sebelah kanan. Jadi di belakang kamar itu adalah kamar mandi sama toilet. Di sebelah kirinya itu dapur. Nah setelah itu ada pintu. Lagi pintu belakang. Ada pintu yang dua gitu ya. Ada dua tangkap bawah sama atas gitu ya. Jadi bisa cuman dibuka atasnya doang kayak itu. Nah setelah pintu itu di sana itu udah kebun. Mereka melihat kondisi rumah itu, wah semuanya bagus gitu ya. Semuanya ya sesuai ekspektasi lah. Nggak mengecewakan gitu. Cuman memang agak sedikit berdebu gitu ya. Mungkin ya karena udah cukup lama nggak ditempatin, tapi rumah itu tuh dirawat, dibersihin, intinya kayak gitu. Cuman ada sedikit berdebu. Nah akhirnya siang itu mereka pun kerja bakti ya, baru sampai setelah istirahat. Mereka makan segala macam, akhirnya mereka pun kerja bakti kayak gitulah. Dan cuma nyapu segala macam, intinya beberes lah. Di situ tuh udah lengkap semuanya, kecuali tempat tidur. Tempat tidur itu nggak ada, jadi mereka cuma disediain kayak karpet, gelaran dan itu doang. Sorry ada suara kereta ya. Nah, mereka tidur di itu tadi, di karpet kayak gitu. Sementara di dapur itu udah ada kompor sama perabotan yang lain, piring, mangkok segala macam itu udah lengkap semuanya. Udah singkat cerita, si bosnya pun pulang gitu ya. Mereka udah bersembilan tuh tinggal di sana. Masalah bagi-bagi tempat tidurnya, gue juga kurang tahu secara detail. Tapi sepupu gue tuh ngedapetin tinggal di kamar paling depan. Kamar depan ya, kan ada dua kamar gitu kan. Malam harinya nih, mereka ceritanya mau keluar nyari makan gitu ya. Kan masih santai lah gitu kan. Mereka tuh mau keluar nyari makan. Pas itu habis maghrib lah, sekitar jam 7-an gitu. Mereka keluar semuanya bersendilan. Sorry ada sedikit gangguan tadi. Jadi sekitar jam 7-an ya, lanjut ya. Mereka tuh cari makan, dan pas mereka cari makan, itu ada salah satu tetangga situ. Itu yang manggil mereka gitu. Mas, tetangga baru ya, baru datang ya, kayak gitu bisa Pak. Oh iya Pak. Nah si tetangga itu ngedeket kan, salaman kayak gitu. Nah sialnya gitu ya, pas malam itu mereka mau stay di situ pertama kali, itu si tetangga itu udah ngebuka gitu yang dia cerita gitu ya. Dia masih rumah udah lama nggak ditempatin gitu ya. Ya banyak berdoa aja katanya kayak gitu langsung di. Wah anak-anak langsung mikir, waduh rumahnya udah lama nggak ditempatin ya. Dan itu adalah rumah ujung di mana jarak rumah itu sama kuburan itu sekitar cuma 30 meter gitu. Nggak nyampe 30 meter lah, 20 meter mungkin. Itu lumayan deket ya, nggak jauh-jauh banget gitu. Udah akhirnya malam itu mereka makan dan selesai, mereka pun pulang. Sekitar jam 11 malam, mereka tuh masih melek semuanya, mereka masih ngumpul. Mereka udah mulai sedikit-sedikit ya nyicil ngebahas masalah kerjaan kayak gitu kan, bagi-bagi tugasnya itu seperti apa. Tiba-tiba dari belakang rumah itu tiba-tiba mereka tuh ngedenger ada suara orang ngetok gitu. Tok. 3 kali berhenti. Wah itu anak-anak nengok gitu kan. Wah itu apaan gitu, suara apa gitu kan. Bunyi lagi. Tok. 3 kali lagi. Dan itu berulang sampai 3 kali. Artinya itu 9 ketokan gitu ya. Sorry ya bro, kalau gue nge-recordnya nih belum terlalu malam ya, masih jam 11. Jadi masih ada beberapa kendaraan yang lewat, suka ngeganggu juga suaranya. Ya sorry aja gitu ya, harap maklum lah. Nah,
Udah malam itu tuh mereka ngedengar itu 3 kali ketokan, 3 kali 3 ada 9 kali suara gitu ya. Tok 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 gitu. Mereka bingung gitu, ini suara ketokan kok di belakang rumah gitu kan. Dan malam itu nggak ada satupun yang berani buat ngedeket ke belakang gitu ya. Yaitu karena itu tadi, ini di belakang itu kebun gitu. Takutnya orang iseng atau mungkin bisa jadi maling atau apa gitu kan. Takut. Mereka tuh belum mikir yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu tuh malam pertama, jam 11 malam gitu ya. Udah mereka istirahat gitu. Setelah itu sekitar jam 12 setengah 1, malam itu mereka selesai, mereka pun istirahat semuanya. Pada masuk kamar gitu ya. Cuman ada 3 orang yang malam pertama itu tidur di tengah. Nah, pas mereka tidur di tengah, itu tuh sekitar jam 2 malam gitu ya. Itu mereka katanya ngedenger dari sisi samping rumah. Jadi sisi samping rumah itu tuh ada kaca lumayan besar gitu ya. Itu kaca itu tuh menghadap ke arah kuburan ya. Tapi kuburannya tuh nggak kelihatan karena di situ tuh ya cukup ini ya, kebunnya tuh cukup cukup lebat gitu ya. Jadi kuburan itu ketutup, cuman itu tadi jendela itu tuh ngadepnya ke arah kuburan. Nah, mereka tuh ngedengar dari arah kuburan itu ngedengar ada suara klotak kayak gitu, ada suara klotak. Tapi ya mereka tetap cuek gitu ya, udahlah bodo amat gitu kan, udah ngantuk. Tapi katanya tiga-tiganya itu ngedenger. Dan malam itu tuh kamar yang gak ditempatin berarti kamar yang paling belakang ya. Cuma kamar depan sama kamar tengah doang. Kamar belakang itu mereka bertiga itu tidurnya di tengah. Dan malam itu mereka mendengar suara itu. Jadi malam pertama mereka itu ngedengar suara ketokan. Terus agak malaman lagi mereka itu ngedengar suara ada klotak. Itu tuh kayak, katanya kayak bunyi kayu yang dipukul-pukul kayak gitu. Klotak kayak gitulah. Nah, udah malam itu mereka pun tidur. Pas paginya mereka tuh belum mulai aktivitas keluar rumah gitu ya. Mereka tuh masih ya banyakan briefing, terus itu tadi bikin planning rencana mereka tuh mau ngapain gitu. Dan gue gak akan bahas siangnya ya, karena siang ini semuanya baik-baik aja gitu sementara. Sampai akhirnya itu pas malam keduanya gitu ya, mereka itu sama habis maghrib mereka mau keluar cari makan dan ketemu sama tetangganya lagi. Ditanya gimana mas malam pertama gitu, betah nggak di sana? Ya anak-anak pasti polos gitu ya. Ya sih betah aja sih kita, enak pak katanya gitu. Indah-indahnya basa-basi ya udah. Terus mereka balik lagi ke rumah ya. Pas malam kedua, seperti biasa, mereka tuh masih rutinitas di tengah, mereka tuh ngumpulnya di tengah gitu. Jadi di ruang tamu itu kosong gitu ya, cuman ada tikar, di ruang tengah ada karpet panjang kayak gitu buat ngumpul, sama di kamar itu ada ya karpet gitu tuh buat tempat tidur doang gitu ya. Nah udah, pas malam itu mereka udah pada tidur semuanya gitu, dan sekitar jam 12 kali ini tuh ada kedenger lagi suara orang ngetok lagi, tapi ketoknya itu dari pintu depan. Tok, tok, tok gitu. Nah akhirnya sepupu gua namanya Tomo. Nah si Tomo itu, dia tuh ngebangunin temannya karena dia tidur di kamar paling depan gitu kan. Ngebangunin si Tomo, ngebangunin temannya gitu. Bro, ada orang ngetok gitu ya. Tengokin juga ya. Ayo ya tengokin. Nah mereka berdua tuh keluar. Ditengokin, dia ngelongok dari jendela gitu. Wah, gak ada siapa-siapa bro katanya. Kosong. Orang iseng kali itu. Udah mereka tuh berdebat sendiri berdua gitu. Sampai akhirnya teman-teman yang lain juga ngedenger gitu kan. Ada yang bangun 1-2 orang lagi. Kenapa gitu. Ya ada yang ngetok lagi katanya. Di pintu depan gitu. Ya udah malam itu tuh udah kelar gitu ya. Maksudnya setelah ngetok mereka tuh balik lagi. Mereka tidur lagi gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, si Tomo yang pertama ngalamin sepupu gua itu. Dia tuh ke belakang ke toilet gitu ya, cuma
mau kencing doang. Nah setelah itu udah selesai, dia balik lagi kan, mau balik lagi ke kamar. Jadi pas dia mau masuk pintu kamar depan, itu ruang tamu itu kelihatan. Nah pas dia mau masuk itu kan dari sisi mata samping sini gitu ya. Sisi mata, ujung mata sini ya, itu kan kalau jalan itu kan masih kelihatan gitu kan. Nah pas dia mau masuk kamar, dia itu ngelihat di sana itu kayak ada seseorang gitu. Itu kayak ada satu sosok yang lagi berdiri gitu. Dan sosok itu tuh kayaknya cewek gitu ya. Akhirnya dia pun refleks gitu. Dia nengok gitu kan, nengok ke kiri. Dan bener aja gitu. Dia tuh ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih tapi agak kotor gitu ya. Itu tuh posisinya lagi ngebelakangin dia, dan si sosok itu deket sama tembok, kayak nempel. Dia berdirinya tuh nempel ngadep tembok, dan dia cuma diem aja gitu. Rambutnya ke belakang gitu kan, jadi kelihatan banget gitu. Pas dia astagfirullahaladzim gitu, apaan gitu. Dia langsung lari itu kan, masuk ke kamar. Langsung lompat ke tempat tidur, tapi dia nggak ngebangunin temennya gitu. Udah dia langsung, sebelum itu dia langsung tutup pintu, jebret gitu kan. Dia tidur, temennya nggak ngerasa gitu, tapi temen yang lain yang ngerasa, wah si ini kok ada suara pintu jebret gitu kan. Nah ada yang tidur di tengah itu yang kaget gitu. Nah dia bangun gitu kan. Kenapa sih, kenapa. Nah dari tengah itu kebetulan posisi tidur dia itu agak ke depan ya. Jadi yang ruang tamu itu tuh kelihatan gitu dari situ. Nah di situ lebih parah lagi gitu ya. Si temennya itu dia yang bangun, dia yang kaget gara-gara si Tomo tutup pintu bebrak gitu. Dia kaget dan dia pas nengok ke ruang tamu. Dia itu ngelihat sama sosok yang tadi, sosok perempuan tadi. Cuman posisinya dia kan tidur di lantai gitu. Nah itu kan kelihatan dari atas tuh di langit-langit. Nah sosok perempuan itu tuh katanya lagi nempel di langit-langit itu gitu. Akhirnya dia teriak gitu kan, kaget. Nah si Tomo pas itu belum tidur. Si Tomo pun jadi bangun temennya, bro bangun gitu. Akhirnya mereka berdua bangun keluar kamar. Nah mereka ngumpul udah di ruang tengah itu. Kenapa gitu kan. Si tadi yang temennya yang tidur di ruang tengah itu tadi bilang, gila bu tadi ngeliat itu bro ngeliat cewek lagi nempel di langit-langit itu, di langit-langit ruang tamu katanya. Si Tomo langsung ngebuka, wah sebelum bro berarti gua gitu, gua tadi juga ngelihat dia itu masih berdiri nempel tembok katanya. Terus ya gua lari karena gua takut gua gebrak pintunya. Ternyata ini tadi itu gua. Nah orang itu udah mereka mulai dapat teror yang pertama gitu kan. Akhirnya malam itu mereka ngumpul di satu kamar gitu, bukan di kamar depan tapi di kamar tengah gitu. Mereka tidur bersembilan dalam satu kamar itu ya, karena itu tadi mereka ketakutan. Sampai pagi ya alhamdulillah itu udah gak ada apa-apa lagi. Habis sering. Sampai akhirnya pas malam ketiga, jadi sampai hari ketiga mereka di situ, mereka tuh belum ngapa-ngapain gitu ya. Pas hari ketiganya, paginya itu, mereka itu lebih ngebahas masalah itu tadi, pengalaman yang mereka alami gitu ya. Dan itu sempat bikin teman-teman yang lain itu juga ngerasa shock juga gitu ya, karena kebawa sama cerita gitu kan. Akhirnya mereka jadi ngerasa takut kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mau ke toilet pun, mereka tuh saling anter-anteran gitu ya. Mereka nggak berani ke toilet sendiri gitu semenjak hari itu. Nah, malam ketiga nih, belum malam ketiga ya, masih sorenya nih. Sorenya itu mereka bersih-bersih lagi tapi di bagian dapur. Itu tuh ada sesuatu yang aneh yang mereka temuin di sana gitu. Jadi di situ kan ada satu ember besar gitu ya. Rencananya mau ditaruh di kamar mandi gitu. Jadi kamar mandinya tuh memang makanya shower gitu, tapi di sana tuh nggak ada bak penampungan embernya, penampungan airnya gitu. Makanya mereka ngeliat ada ember yang lumayan gede di pojokan ruangan.
diambillah gitu ya. Mereka ambil uangnya bisa dipakai, ini sayang ini. Memang agak berdebu kondisinya. Nah kaget pas dibuka isi ember itu, di dalam itu tuh banyak isi ya. Nah pas mereka buka ember itu ya, di dalam itu tuh banyak isinya gitu ya. Isinya itu banyak kapas, tapi kayak kapas bekas dipakai buat ngelap darah kayak gitu. Tapi darahnya tuh kondisi warnanya tuh udah coklat ya, kayak udah darah lama, udah kering, jadi udah bukan merah lagi. Mereka tuh kaget banget. Ini yang ngebuka itu temen yang tidur sama Tomo ya, yang satu kamar. Mereka kaget, astagfirullahaladzim, ini apaan gitu kan? Baunya katanya baunya tuh udah bau tengik gitu ya. Udah bau nggak enak, tapi bukan bau amis atau bau bangkai kayak gitu enggak, tapi baunya tuh lebih ke apek tengik kayak gitu. Wah, astagfirullahaladzim, ini apaan gitu kan. Jadi kapasnya tuh hampir penuh satu ember gitu ya. Dan itu tuh udah apa ya kapas karena udah bekas dipakai darah kan, udah nyusut kayak gitu kan. Akhirnya mereka ngelihat kayak gitu, takutnya Ada apa-apa. gitu ya. Salah satu dari mereka itu pergi keluar, dan mereka tuh datang ke rumah Pak RT situ. Di luar Pak RT itu katanya keluar gang belok kiri nggak jauh dari itu lah. Nah mereka datang ke rumah Pak RT, cerita, Pak kami nemu ini Pak ada kapas darah gitu. Tapi sebelum itu nelfon bosnya juga gitu. Bosnya juga nggak tahu gitu, nggak tahu gitu kan. Ini rumah sewaan gitu. Jadi dia nggak tahu kondisi rumah itu tuh seperti apa. Nah akhirnya setelah lapor Pak RT gitu kan, Pak RT akhirnya jadi cerita banyak gitu. Mas memang jujur ya, banyak yang ngontrak di rumah itu sebelumnya gitu ya. Tapi mereka itu nggak ada yang pernah lewat sampai 1 minggu katanya. Rata-rata mereka cuma beberapa hari doang itu udah kabur gitu. Mereka nggak kuat katanya. Di situ angker mas katanya. Wah itu anak-anak yang ke Pak RT mereka jadi jadi gimana gitu ya. Mereka udah semalam dikasih lihat seperti itu, ke rumah Pak RT laporan kayak gitu, malah diceritain yang enggak gitu kan. Udah akhirnya malah obrolan masalah kapas dengan bekas darah itu tuh jadi lupa begitu aja gitu. Akhirnya kapas itu pun dibuang di depan rumah, dan kata Pak RT ya udah dibakar aja mas katanya. Akhirnya dibakar lah sama anak-anak gitu. Nah setelah kapas itu dibakar, teror tuh makin menjadi gitu ya. Tapi gue nggak tahu siapa hubungannya kapas itu sama yang teror setelah itu gitu ya. Itu gue juga kurang tahu. Malam harinya, berarti malam keempat ya kalau nggak salah. Malam keempat itu mereka karena ketakutan gitu ya. Mereka itu nggak ada yang berani tidur malam itu. Kalaupun mereka mereka tuh ngumpul gitu ya. Waktu itu tuh mereka ngumpul semuanya di ruang tengah, karena di dalam kamar 9 orang tuh rasanya hangat gitu kan. Akhirnya mereka udah kita tidur aja di ruang tengah gitu kan. Akhirnya barang-barang itu ya, barang-barang dagangannya dipinggirin semuanya, dipakailah di tengah situ itu buat tidur gitu. Nah udah mereka tiduran di situ, tapi mereka tuh nggak ada yang bisa tidur kayak gitu ya, karena takut gitu kan. Mereka berusaha tidur yang pertama gitu ya, tapi ya takut ditinggalin atau dikerjain atau apa, dan mereka nggak mau jadi yang terakhir tidur juga gitu. Walaupun ada beberapa yang udah tidur dibangunin lagi kayak gitu lah. Pokoknya bener-bener mereka itu stres banget malam itu. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam itu dari depan rumah, suaranya itu dari samping rumah itu tuh kedengaran ada suara sek kayak gitu tuh, kayak orang jalan gitu, tapi pelan, sek gimana gitu ya, pelan banget pokoknya, kayak orang jalan tapi pelan. Itu dari arah samping, suaranya itu dari samping, itu dari belakang menuju depan rumah gitu. Sek kayak gitu. Itu semua yang ada di situ tuh ngedengar gitu, dan mereka jadi makin panik. Wah ini apa lagi gitu, ini siapa lagi gitu kan.
Akhirnya udah ditungguin gitu, mereka ngumpul semuanya di tengah. Maka jadi merapat gitu kan, ini ada apa lagi nih. Nah setelah itu tiba-tiba katanya lampu di ruang tamu itu mati. Cep, gitu. Yang mati cuma lampu ruang tamu doang. Sisanya tuh masih nyala normal. Dan itu cuma beberapa detik ya, katanya sekitar 5-10 detik lah, cuma sebentar gitu mati. Terus dan nyala lagi gitu lampu itu. Wah, mereka makin, wah ini pasti ada yang nggak beres nih gitu. Nah, ya udah akhirnya mereka tetap nungguin, mantau gitu, siapa sih yang jalan di samping gitu kan. Mereka suaranya tuh menuju ke depan gitu, srek, sampai dan mereka itu masih ngedenger ya, itu tuh kayak jalan di depan rumah belok gitu. Dan itu tuh suaranya jelas banget, karena mungkin karena saking heningnya gitu ya, udah malam. Pas di depan rumah, mereka tuh ngedenger ada suara ketokan dari pintu depan situ. Tok, tok. Tok. Wah, mereka panik. Mendengar itu, suara itu mereka panik. Gak ada satupun yang berani bersuara gitu ya. Mereka semuanya diem, ucap, panik katanya gitu. Takut gitu. Ini apa ini gitu. Dan setelah beberapa menit gitu ya, suara ketokan itu tuh katanya nggak berhenti gitu. Jadi ketoknya cuma 3 ya. Tok, tok, tok. Dah diem. Gitu. Berapa Detik. Tok, tok. tok, diem lagi gitu. Itu sampai mungkin sekitar 5-10 menit. Itu diulang-ulang terus suara ketokan itu. Sampai akhirnya hilang suara itu. Dan yang bikin kaget lagi, suara itu tuh pindah. Jadi suara ketokannya tuh di kaca di belakang mereka ngumpul itu di ruang tengah. Itu yang ada kaca besar. Nah suara ketokannya tuh pindah ke situ. Dang, dang, dang. Kayak kaca kalau diketok suaranya kayak gimana sih? Dang, dang, dang gitu. Mereka tuh lompat, mereka lari, mereka pindah ke kamar tengah gitu. Mereka ngumpul semuanya di sana. Balik lagi gitu, 9 orang masuk ke dalam kamar. Dan enggak beberapa lama setelah itu, suara ketokan tadi hilang dan Sorry. Santai ya bro. Gue agak breathing soalnya. Jadi kesombong pakai ini. Udah, mereka balik masuk kumpul di kamar lagi. Dan mereka tuh menunggu kayak orang apa ya. Mereka pada duduk semua kayak gini gitu ketakutan. Di pojokan kamar itu. Tapi pintunya tetap dibiarin terbuka gitu pintu kamarnya. Karena ngap kalau ditutup katanya. Udah pintunya dibuka aja, yang penting kita 9 orang kita ngumpul di sini gitu. Pasti aman katanya, insya Allah aman gitu ya. Oke, yang lain akhirnya setuju, udah pintunya dibuka aja gitu. Dan saat mereka lagi menunggu gitu, ada apa sih? Mereka masih penasaran gitu sebenarnya siapa sih yang tok gitu ya. Itu tiba-tiba dari arah belakang lewat gitu ya, di depan pintu kamar menuju ke depan lewat ada seorang laki-laki gitu ya. Itu nggak pakai baju dan di mulutnya itu tuh penuh dengan kapas. Mulutnya tuh disuntal kapas itu sampai kapasnya tuh keluarin. Sama di sininya, sama di sininya, sama di sininya. You know lah kayak apa. Dia tuh jalan gitu. Jalan pelan-pelan. Pas di depan kamar, sosok laki-laki itu tuh menengok gitu. Makanya anak-anak jadi ngeliat semua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka tuh pada begini semua, pada ditutupin gitu. Mereka benar-benar. Udah malam itu tuh horor banget gitu ya. Dan itu katanya cukup lama itu. Temenku tuh sampai 2 kali nengok katanya. Dia itu pertama ngeliatin gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Pas dia nengok lagi setelah beberapa detik ya, dia nengok lagi, itu masih ada gitu. Dan berdirinya tuh makin, dia udah putar badan dan ngadep ke mereka gitu.
udah di depan pintu kamar. Udah akhirnya si Tomo tuh udah saking takutnya gitu ya, bodo amat pokoknya. Gue gak mau lihat intinya kayak gitu. Nah, setelah agak cukup lama gitu ya, udah hening gitu ya, terus rasanya makin hening gitu kan. Anak-anak juga udah pada diem gitu kan. Ada salah satu yang nengok gitu kan. Terus ada yang jeletuk gitu, udah gak ada bro, udah gak ada gitu. Ya udah, akhirnya mereka pada ini kan pada bangun lagi kan. Dan malam itu juga mereka tuh langsung berkemas gitu. Gila, gue udah nggak berani lagi deh, gue nggak mau lagi nginep di sini. Kita besok pulang gitu. Kita minta pulang, bodo amat mau dipecat, mau diapain gitu ya. Yang penting gue nggak mau tinggal di rumah ini gitu. Kalaupun si bos mau kita tetap expand di kota ini ya, kita cari rumah yang lain, nggak mau di tempat ini. Dan pagi-paginya udah agak terang. Nah, tetangga itu tuh udah pada bangun gitu ya. Ada yang nyapu depan rumah latar kayak gitu. Ada yang ya habis pulang dari sarapan, karena itu rumah paling ujung ya bro. Jadi itu nggak dilewatin tetangga. Orang lewat situ doang itu kalau mau ke kuburan gitu. Jadi nggak ada orang tetangga mondar-mandir di situ tuh, hampir nggak ada. Udah mereka akhirnya kompak gitu kan. Kita tanya-tanya, yuk penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi dengan rumah ini gitu. Jadi rumah itu tuh dulu itu pernah terjadi pernah terjadi suatu tragedi gitu ya. Di sana Katanya yang punya rumah itu tuh bunuh diri di sana. Makanya rumah itu tuh terkenal cukup angker, dan setiap penghuni di sana itu paling lama nggak ada yang pernah dapat telak. Menurut Pak RT ya, dan tetangga-tetangga yang di situ itu nggak pernah ada yang bertahan sampai 1 minggu. Dan ini anak-anak ini tuh masuk hari kelima berarti kalau nggak salah ya. Dan hari kelima itu mereka mencam ke tadi karena ya mereka mendapat gangguan yang terus-menerus. Boleh dibilang rumah itu tuh rumah nggak beres ya, rumah angker, dan memang lokasinya yang nggak oke juga. Itu adalah rumah ujung, di mana ujungnya itu adalah kuburan, dan kuburan itu juga terkenal cukup angker oleh warga sekitar situ. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan siang itu juga mereka akhirnya setelah nelpon bos ya, setelah negosiasi alot maksa gitu kan, dan si bos nggak mau jemput gitu karena katanya terlalu mendadak, akhirnya mereka pun pulang sendiri-sendiri. Dan mulai hari itu, mulai besoknya gitu ya, itu temen gue udah berhenti jadi itu ya, jadi sales di perusahaan itu. Katanya udahlah nggak mau lah, kapok gitu ya. Kurang lebih seperti itulah salah satu cerita dari sepupu gue namanya Tomo, cerita tentang rumah ujung ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton dan dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal ceritanya agak melepotan gitu ya, soalnya jujur aja gue baru bangun tidur tadi sempat ketiduran. Ya aku mohon maaf, kurang lebihnya kita ambil positifnya, kita buang jauh-jauh yang negatif. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga ya siapapun yang mendengarin cerita ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.